Ini baru hari pertama ya, udah kena hujan tuh. Pertanyaannya adalah, apakah di Rinjani ada suasana yang serem gitu? Tiap gunung pasti ada ya. Welcome back to Podcast Unboxing bersama saya Mohtrat, host yang kalian kangen-kangenin. Dan this podcast brought to you by Universitas Ciputra Jakarta. Di sini, di studio Podcast Unboxing, sudah kedatangan tamu yang sangat spesial banget. Karena selain menjadi dosen, beliau juga suka hobi dengan yang berhubungan dengan alam. Waduh, belibet ngomongnya ya, saking deg-degannya nih. Ngomong dengan sampai 2 kali, 4 kali. Nah, karena beliau sudah ada di sebelah saya, biarkan beliau sendiri yang akan berkenalan dengan kalian semua. Halo semuanya, di sini aku Kinsa Faida Zahira, bisa dipanggil Kinsa sebagai dosen informatika di UC Jakarta. Dan iya tadi kayaknya spesialnya kayak pakai telur 3 spesial. Telur 4 malah, aduh. Kenyang banget gitu. Iya, aku hobi jalan-jalan, terutama hiking sih, naik gunung gitu. Waduh, ini berarti selain ngurusin Scopus sehari-hari, juga hobinya jalan-jalan. Ya ini ya, iya. inilah seimbang ya. Hidup itu harus balance. Benar ya. sekali. Jadi enggak yang pusing-pusing dengan urusan riset dan urusan yang begitu-begitu di depan komputer, ternyata juga harus menyeimbangkan, harus mencintai alam juga. Kalau kata anak Gen Z itu touch grass ya Pak ya? Touch grass! Suka banget. Baiklah, karena edisi Podcast Unboxing pada episode kali ini kita akan membahas tentang dunia di luar sana. Waduh, dunia di luar sana. Alias gunung pegunungan. Nah, ternyata si Bu Kinsa ini suka banget dengan mendaki atau hiking. Nah, ini kita boleh cerita. Cuman ceritanya udah langsung fokus nih. Ternyata memang cerita-cerita yang harus kita dengerin adalah cerita keseruan beliau ketika mendaki atau hiking di Gunung Rinjani. Nah, Gunung Rinjani ini keren banget. Saya yang belum pernah ke sana aja ngelihat YouTube-nya, ngelihat Instagram-nya teman-teman yang udah sampai sana itu kayak iri banget. Tapi, nah supaya kita nggak terlalu iri-iri yang nggak jelas, ini kita bakal iri banget, mupeng banget, dan jelas banget karena orang yang sudah nyampe ke sana akan cerita di podcast ini. Boleh banget. Oke, boleh cerita nih tentang Rinjani. Kita mulai dari mungkin kita ngomong Rinjani berarti udah nyampe di Lomboknya nih. Benar Kalau udah nyampe di Lombok, terus ngapain dan apa pertama yang harus dilakukan? Jujur kita nggak tahu mau tanya yang kayak gimana, tapi pasti pertanyaannya kan proses ya. Ketika dari sampai di Lombok itu apa ya, Mataram, dari Mataram terus ke Rinjaninya tuh kayak gimana gitu. Boleh? Oke, jadi waktu habis landing itu kita mampir pantai dulu sih jujur. Kan mumpung di Lombok walaupun tujuannya gunung, kita ke pantai dulu. Terus habis itu baru keesokan harinya kita ke base camp Gunung Rinjani. Itu perjalanannya karena aku pakai open trip gitu ya. Jadi udah rombongan naik satu mobil gitu ke base camp, habis itu daftar, habis daftar dicek-cekin tuh di tas kita. Jadi kalau bisa meminimalisir sampah plastik gitu. Jadi kalau bisa kan Indomie kan ada banyak banget plastiknya kan. Itu dibukain satu-satu. Terus habis itu si mie-nya kita masukin ke Tupperware gitu. Habis itu si saus-sausnya dimasukin ke wadah yang bisa digunakan lagi gitulah. Itu terus habis itu apalagi ya sosis, pokoknya semuanya lah, semua plastik itu kita tinggalkan di base camp. Jadi naik itu sudah itu tadi meminimalisir sampah dan nggak boleh bawa tisu basah. Adalah banyak lah pokoknya aturan-aturannya untuk menjaga kebersihan gunung ya. Gitu. Terus habis itu udah kita mulai mendaki dan ya ke pos 1, pos 2 dan kita istirahatnya di pos 3 itu udah sampai maghrib. Jadi itu selama berapa belas jam itu full jalan.
Dan sayangnya juga waktu itu hujan siang-siangnya. Jadi mantap sekali baru hari pertama udah kena hujan tuh, motivasinya udah agak turun lah, udah mikir yang aneh-aneh juga tuh waktu di tenda ya kan, di pos 3 itu kita di Pelawangan kita diriin tenda. Terus habis itu kan karena kena hujan jadi basah semua kan dari atas sampai bawah kan. Nah itu waktu habis ganti baju, habis itu ngelihat, aduh ini stok baju kayak tinggal 2 gitu. Tinggal 2, habis itu celana tinggal 2, si kaos kaki tinggal 2, ini kalau besok hujan lagi gimana gitu kan. Tapi ya udahlah udah capek gitu kan, udah dibawa tidur aja. Oke. Baiklah, karena sudah bahasnya kayaknya keseruan-keseruan ya, kita harus sedikit ya, karena ini di luar skrip, kita harus ganti backsound yang lebih serem lagi setelah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di Rinjani ada suasana yang serem gitu? Ada nggak sih yang menakutkan? Serem-serem ada ya, pasti ya, tiap gunung punya ceritanya masing-masing. Bentar, ini backsoundnya udah serem-serem loh, kok ini ketawa-ketawa lagi? Ini saya nggak bisa. Oke, udah ganti. Backsoundnya ganti seperti yang pertama lagi. Oke, mantap, lanjut. Jadi gimana? Ada yang serem-serem nggak? Serem-serem tiap gunung pasti ada ya, dan jujur kami kan itu berenam ya, satu kelompok berenam. Kami janjian kita jangan baca story-story yang horor Gunung Rinjani sebelum naik ya guys ya, biar nggak kepikiran, biar nggak kepikiran gitu. Oke. Tapi kalau kejadian di hari H-nya itu yang serem ada temanku yang kena hipotermia sih. Gitu. Oh. Jadi dia harus stay di tenda, dia nggak ikut. Berarti bukan serem-serem karena sesuatu makhluk yang lain ya. Serem beneran, ini serem beneran ya, tentang kondisi kesehatan. Oke, kalau kita tadi membahas masalah Gunung Rinjani, yaitu adalah pendakian nih. Ini ada proses atau jalur pendakian yang konon katanya semua orang bilang tuh ini cukup ekstrim. Nah, tapi seberapa ekstrim ya? Mungkin bagi anak-anak SMA udah cukup ekstrim, atau bagi dewasa atau anak kuliah atau udah dewasa ini hal yang biasa saja tuh gimana? Ekstrim ini maksudnya ada jalur yang susah, kalau konon bilang ini namanya jalur E. Nah, jalur E itu kayak gimana, dan ceritanya tuh apakah jalur-jalur tersebut itu emang se-ekstrim itu yang susah untuk didaki, atau karena kakinya atau jalurnya tuh kecil atau mudah kepleset tuh gimana? Oke, nah benar, jadi ada yang namanya jalur E, bukan entrepreneurship ya. Entrepreneurship. Anyway, ya jadi itu adalah satu jalur sebelum summit. Jadi puncak ya, summit itu puncak. Gitu. Jadi habis kan balik lagi dari Pelawangan kali ya kan ceritanya kan ya. Dari Pelawangan habis hujan-hujanan gitu, terus habis itu tadi ya itu ada yang karena kedinginan jadi hipotermia, jadi nggak ikut nanjak. Tapi buat kami yang masih alhamdulillah sehat gitu ya, jam 1 pagi bangun, kita siap-siap buat nanjak. Nah ini juga ada dilema nih, nggak apa-apa ya ceritanya? Ya boleh. Dilemanya kan kaos kaki masih basah. Terus habis itu sepatu di luar kan juga basah kan, sepatuku bukan yang waterproof gitu, tapi waterproof juga kalau udah 12 jam kan pasti basah juga ya. Yeah. Anyway, itu tadi sepatunya basah. Nah ini ada pilihan nih, mau pakai kaos kaki kering yang lagi aku pakai tidur tadi, atau ganti pakai kaos kaki basah. Tapi itu tadi kalau pakai kaos kaki basah takutnya malah hipotermia. Tapi kalau pakai kaos kaki kering terus sepatunya basah, ujung-ujungnya basah juga dan malah buang-buang kaos kaki gitu. Tapi ujungnya aku pakai kaos kaki basah sih. Jadi jam 1 pagi, dan itu di gunung kan udah kayak berapa, 10 Celcius kali ya suhunya ya kan, itu dingin banget kan. Sangat kedinginan. Nah dingin banget, kaos kaki basah, sepatu basah. Tapi anyway ya udah kita tetap karena memang udah diniatin buat nanjak, jadi udah kita tetap gaspol gitu kan. Jam 1 kita mulai nanjak, dan kan kita ada tour guide-nya gitu ya. Kata tour guide-nya sih dia bilang ya harusnya jam 6 lah gitu lah, jam 6 udah bisa sampai puncak lah.
Coba kasih formula. Sekarang kasih formula bagaimana supaya bisa sampai summit nih. Apakah ada formula buat ini kan pasti yang nonton video kali ini kan juga mungkin ada banyak yang belum tahu. Nah, kasih formula singkat aja. Bagaimana cara kita untuk bisa menaklukkan Gunung Rinjani? Oke, nah jujur kalau formula itu untuk semua gunung ya, untuk semua gunung mental nomor 1 sih. Mental nomor 1, jadi itu harus fokus kita harus sampai puncak karena nggak sedikit kayaknya kan tadi berenam ya, yang satu gugur udah di tenda, yang 3 ini nangis temen aku. Nangis ya karena banyak lah pokoknya lah, karena banyak tekanan mental lah. Jadi itu tadi mentalnya dikuatin dulu dan insya Allah si badannya juga bakal tetap ngikutin, tetap support sih. Soalnya kalau udah mentalnya down duluan bahaya sih, malah ngerepotin yang ada. Oke, ini kalau saya dari tadi dengerin ini kayaknya boleh nambahin satu formula, cuman formulanya adalah formula finalnya ya, kali aja ya. Jadi formula saya itu, pemikiran saya itu adalah sebenarnya turunkan ekspektasi nih teman-teman. Artinya turunkan ekspektasi itu kalau kita summit itu memang bonus. Yang paling penting adalah ketika kita pulang dengan selamat, gitu kan ya. Jadi memang kita ngelihat ya diri kita ini, apakah kita ini sudah profesional atau kita juga baru, kita tuh harus bisa mengukur diri sendiri gitu ya. Baiklah, buat teman-teman yang lagi nonton nih edisi spesial naik ke puncak gunung ya bersama Bu Kinsa, si jago gunung gitu ya. Kita ngomongin apa sih jago? Buat kalian yang mungkin ada pertanyaan, langsung aja isi pertanyaan di kolom komentar di bawah, dan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar yang di edisi ini langsung dilihat oleh Bu Kinsa sendiri dan akan langsung dijawab. Dan yang pasti buat teman-teman yang masih belum like, follow ya, jangan lupa juga subscribe ya podcast unboxing supaya kita tetap semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Baik, kita balik lagi, kita sudah sampai di penghujung video karena sudah menit menunjukkan 10 menit lebih. 10 menit lebih enggak ya ini? Sorry, jalur E-nya tadi jadi mau Jadi kita memang bahas jalur E nih ya. Jalur E ini sebagai ujung ya. Ujung pembahasan video kali ini. Jalur E ini seserem apa, sesusah apa? Serem dan susah, semuanya jadi satu. Oke, yang pertama dari sisi teknikalnya ya. Sisi teknikalnya dia karena namanya dia disebut jalur E itu karena memang berkelok-kelok gitu. Berkelok-kelok. Nah, karena kita summit juga, jadi dia juga slope-nya ya. Slope itu apa sih maksudnya? Slope-nya besar lah ya, slope-nya besar. Jadi selain nanjak, kelok-kelok gitu kan, dan itu dia pasir volcano gitu, pasir dari gunung berapi, jadi licin. Nah, jadi dia kita benar-benar kayak 2 langkah naik, 1 langkah turun, 2 langkah naik, 1 langkah turun. Jadi itu tadi bikin capek mental kan, kayak nggak sampai gitu. Terus habis itu juga suhunya makin tinggi kan, makin dingin. Habis itu oksigennya juga semakin tipis kan, semakin limited gitu. Jadi itu benar-benar banyak banget yang harus diatur, atur langkah, atur nafas. Terus habis itu harus hati-hati juga ngelihat ke depan, soalnya kanan kiri itu tebing. Jadi kalau salah hilang dah. Tuh kan ada pernah kasus ya kemarin ya di bulan apalah itu. Ada kasus pendaki yang salah napak gitu. Jadi itu sangat seram, sangat susah juga, tapi waktu udah sampai atas memang happy banget sih. Iya, pemandangannya tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata lah. Satu Pulau Lombok itu kelihatan semua. Oke. Baiklah, luar biasa. Podcast unboxing kali ini episodenya emang berbeda ya. Sangat-sangat berbeda dari episode sebelumnya yang mungkin bahasnya itu nggak seliar ini liar banget fresh ya. Juga ya. Oke. Terima kasih Bu Kinsa sudah mampir di studio podcast unboxing, dan kita harap kita akan ada lagi seri bareng Bu Kinsa untuk serial-serial traveling yang lainnya yang lebih seru. Dan buat teman-teman yang
menonton sampai dengan penghujung video ini, terima kasih. Very very grateful untuk bisa menemani kalian semuanya di segala macam waktu. Dan baiklah, kita akan berjumpa lagi di video atau podcast unboxing seri selanjutnya. Dan saya Mohtred. Saya Krisa. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you.